Terima kasih Tuhan, kehidupan anugerah-Mu hari ini, dan Engkau memperkenankan kami lagi berjumpa satu dengan yang lain, Rabu 3 Maret 2021. Mari kita bersyukur dalam doa. Tidak berhenti kami menyebut nama-Mu ya Allah, karena tidak berhenti Engkau mengalirkan napas hidup bagi kami hingga hari ini. Sepatutnya ya Tuhan, kami memuliakan dan bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Agung. Tak ada yang dapat disejajarkan denganmu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Layakkan kami, Roh Kudus Allah sendiri ada bersama-sama dengan kami. Berbicaralah, kami telah sedia di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan saudara, Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga dan ayat 17 sampai ayat 19. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Inilah bagian firman Tuhan yang diperkenankan kita hari ini untuk kita renungkan. Mau mengajak kita dalam satu tema, ibarat pos. Perikop kita mengungkapkan tentang sekelompok orang-orang yang menjadi saksi iman. Mereka dibenarkan bukan karena apa yang mereka lakukan, perbuatan dan tindakannya, tetapi mereka dibenarkan oleh Allah karena percaya atau imannya kepada Tuhan. Antara lain Abraham yang disebutkan dalam pasal 11 Ibrani ini. Ada banyak saksi-saksi iman. Tetapi kita mau merenungkan saudara, gambaran tentang iman itu. Setiap kali berkirim surat, mari kita renungkan. Kita merasa bahwa itu merupakan suatu latihan untuk percaya. Betapa saya harus melepaskan surat tersebut, kemudian saya harus mempercayai pihak pos untuk mengambil alih surat yang saya kirim itu. Dan dia akan mengantarkannya kepada sahabat atau alamat yang saya tuliskan. Meskipun saya tidak dapat melihat apa yang terjadi dengan surat itu, tetapi saya yakin pihak pos akan membawa surat saya ke tempat tujuan dalam keadaan baik. Sama seperti ketika saya mempersiapkan untuk bawa di kantor pos. Utuh artinya. Mengapa bisa terjadi demikian? Saya akan ada ketenangan bahwa tidak mempersoalkan apa yang telah kita bawa ke kantor pos pasti akan tiba. Apa kekuatan di balik ini? Yaitu ada keyakinan, ada percaya. Nah, bagi bapak leluhur yaitu Abraham, ia memiliki iman yang begitu melekat atau benar kepada Tuhan. Bukan sekedar iman nekat. Imannya berdasarkan pengenalan pribadinya akan Allah. Dan tentu ketika ia mengenal Tuhan,
itu telah terjadi, ia alami bersama-sama di dalam kehidupan pribadi dan keluarganya yang telah memelihara dia. Karena itu keraguan tidak pernah ada pada diri Abraham tentang janji dan karya Tuhan bagi dia. Salah satu keyakinan Abraham dalam ayat 19 bahwa meskipun Ishak harus tetap dikorbankan, Allah akan membangkitkannya lagi. Ini adalah keteladanan iman Abraham. Meski dia tidak melihat bagaimana cara dan proses Allah bekerja dalam kehidupannya, tetapi ia tetap percaya sepenuhnya apa yang Tuhan perintahkan. Dia dengan setia dan taat untuk melakukan sepenuh hati. Bagi Abraham, Ishak adalah yang terbaik yang ia miliki dari Tuhan. Karena itu kalau ada orang yang mencoba mengusiknya, ia akan melawan siapapun orang itu. Karena Ishak ini adalah anugerah Allah bagi dia, sangat berharga. Tetapi saudara, ketika Tuhan meminta itu padanya, maka dia takluk. Ia tidak memprotesnya. Ia dengan sepenuh hidup mau mempersembahkannya. Sekalipun itu sangat berharga bagi dia dan keluarganya. Sangat dipahami. Tetapi Tuhan adalah segala-galanya. Nah, keteladanan inilah saudara yang mau kita renungkan sebagai iman Abraham yang tidak pernah pudar dalam situasi harus menanti sekian puluh tahun, maupun ketika ia mendapatkannya, ia tidak tergiur dengan apa yang ia dapatkan dari apa yang dia minta dari Tuhan, tetapi ia tetap fokus kepada sumber yang memberikan itu, yaitu Allah. Bagi kita saudara, itu tidak mudah untuk kita lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak kali kita tergoda untuk tidak mampu bertahan dalam iman. Karena itu jangan pernah jauh daripada sumber kekuatan itu, yaitu Allah di dalam Roh Kudus yang selalu bekerja bagi kita. Ibarat pos, tidak pernah kita tahu seperti apa cara dan proses surat atau paket yang kita kirim itu untuk tiba. Tapi pasti akan tiba kalau alamat yang kita persiapkan itu memang jelas. Kita percaya kepada Allah kita di dalam Kristus, alamat yang jelas. Karena itu tidak akan membuat kita suam-suam kuku atau kabur dalam perjalanan perjuangan hidup kita. Sekalipun itu mungkin pahit dan juga senang. Karena apa? Kita percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Dia yang akan bersama-sama dengan kita, dialah pelindung kita, dialah jaminan hidup kita. Bukankah ia telah memberikan teladan bagi kita? Dia meninggalkan segala kemegahannya untuk sama dengan kita kecuali dosa. Dan itu ia wujudkan untuk rela menderita, bahkan mau mati untuk kita. Ini kita harus pegang teguh supaya menjadi kekuatan tersendiri bagi kita untuk menghibur kita dikala kita berbeban berat dan memberikan kita semangat ketika kita mulai tergoda untuk putus asa, bahwa di dalam Tuhan semua pasti dan terjamin. Ya saudara, bukankah firman Tuhan dalam ayat 1 tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi harapan setiap anak-anak Tuhan tidak boleh pernah pupus. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sekalipun masa ke depan itu panjang dan belum kita lihat, tetapi harapan tetap ada. Dan kita yakin bahwa di sana semua pasti karena iman. Saudara-saudara yang kekasih, jadi iman itu adalah memandang ke depan. Iman itu percaya akan hari ini, tetapi juga ke depan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sudah dan sedang dan selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Sekali lagi, tidak akan membuat kita dengan gampangnya mencari ilah-ilah dan kekuatan yang lain.
dengan gampangnya untuk kita kecewa dan mengatakan, di mana Allahku? Yang jelas, Tuhan tetap ada karena ada iman yang terus bertumbuh bagi kehidupan kita. Maka kita akan bisa seperti Abraham, bapa segala bangsa orang percaya. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Kau masih anugerahkan bagi kami melihat hidup kami melalui sorotan firman-Mu. Juga membuat kami kembali semangat betapa Tuhan selalu menjamin hidup kami. Karena itu Tuhan, dalam segala waktu, segala bentuk hidup perkara, kami tidak pernah pupus untuk tidak percaya kepada Tuhan. Kami tidak pernah tergiur dengan berbagai godaan untuk lari daripada Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa untuk seluruh hidup kami hari ini bersama dengan keluarga kami, orang tua kami. Dalam segala kondisi, Tuhanlah yang berkeputusan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam kondisi lemah tubuh mereka. Engkau kuatkan dan sembuhkan. Yang dalam pergumulan karena duka cita, Engkau hiburkan mereka. Sehingga mereka tidak larut di dalam duka itu. Mereka tidak putus asa, tetapi mereka kembali semangat bahwa Tuhan bersama dengan mereka di dalam pergumulan ini. Kami berdoa untuk mereka yang berbeban karena berbagai harapan-harapan yang tak kunjung datang. Iman tetap ada dan kami percaya ada waktu yang tepat Tuhan sediakan. Semua akan terjadi seperti harapan-harapan itu. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk pemerintah kami. Engkau berkenan memberkati segala kinerja kepemimpinan yang baik, yang benar, yang adil. Dan Engkau memberkati kami semua termasuk kehidupan hamba-hamba Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahunnya. Engkau lengkapi sukacita mereka sehingga mereka menjalani sukacita itu dengan tidak melupakan Engkau. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkan syukur kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.